Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga tak ketinggalan hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum-hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama selanjutnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai dengan bidangnya, kini tibalah giliran Abu Nawas. Karena bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari saya? Saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya," ujar Abu Nawas. "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," balas Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rizki?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Kita semua kan pasti meyakini bahwa rizki datangnya dari Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Rizki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar, niscaya rizki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," kata Abu Nawas menjelaskan. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rizki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rizki?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk mendapatkan rizki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rizki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timbal yang lain." Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja," usul Abu Nawas. Para ulama ini pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama ini sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Hingga pada akhirnya, saat mereka berjalan pulang menyusuri sebuah desa, mereka melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama ini senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rizki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena kita berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rizki bisa didapatkan bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa kurma ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja."
kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silahkan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka pun lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Paduka, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rizki akan datang sendiri. Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat. Karena rizki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata mereka menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Saya sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia pun berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku ilmu agama. Dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja, tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab? Seperti yang saya ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Dan saya melakukan tugasku sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini, meskipun berbeda pendapat, mereka tak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Cerita berikutnya. Tersebutlah di negeri Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangganya Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah. Akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tetangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia justru memandang sebelah mata melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. "Assalamualaikum, izinkan saya masuk." Mendengar ada teriakan dari luar, tuan rumah mendekati gerbang rumahnya. Ternyata yang datang adalah Abu Nawas. Ia pun langsung menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben kamu main ke rumah saya," ucapnya berbasa basi.
Setelah diajak masuk ke ruang tamu dan dipersilahkan duduk, Abu Nawas pun berkata, "Saya ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan." "Apa itu, Abu Nawas?" tanyanya penasaran. "Begini Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertaubat. Maafkanlah dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas," jawab tetangganya. "Oh, begitu ya. Maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, saya sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," ucap tetangganya menegaskan. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas. "Sekali tidak tetap tidak Abu Nawas," jawab tetangganya mulai emosi. "Benar nih Tuan tidak mau?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya betul Abu Nawas, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Lantas bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini saja Abu Nawas, kalau misalkan si pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya, kamu bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik," balas tetangganya. "Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya." Kemudian Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa ayamnya. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya ia melihat ayamnya hilang satu. "Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang ia curi adalah ayam saya," kata tetangganya dalam hati. Esok harinya, tetangganya itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, yang kau curi ternyata ayamku ya. Sini, cepat kembalikan," pinta tetangganya. "Tidak bisa, kamu sendiri yang telah memberikannya padaku. Kan sudah berulang kali aku menawarkan agar kamu mau menerima ayamnya, tapi selalu kau tolak. Lalu kamu menyarankan untuk kubawa pulang. Lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng," ujar Abu Nawas. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Ia pun lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Cerita berikutnya. Suatu hari, Baginda Raja membuat pengumuman bahwa istana sedang membutuhkan seseorang yang berminat jadi menteri kerajaan. Sayembara ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mendaftarnya. Tapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah, harus memenuhi persyaratan dan lulus tes yang diadakan oleh istana. Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan diri, lalu satu persatu diseleksi oleh pihak kerajaan. Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus mengikuti tes, mereka akhirnya gagal meraih impiannya. Kabar tentang adanya lowongan menjadi menteri istana sampai juga ke telinga Abu Jahil. Abu Jahil sebenarnya tertarik untuk mendaftar, tapi mengingat kemampuan akan dirinya, ia yakin bahwa dirinya tak mungkin lolos seleksi. Tiba-tiba terbesit di benaknya sosok Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas dekat dengan Baginda Raja? Aku akan minta bantuannya supaya bisa jadi menteri tanpa harus mengikuti tes," pikir Abu Jahil. Dengan membawa buah-buahan dan beberapa makanan yang disukai Abu Nawas, Abu Jahil bertandang ke rumah Abu Nawas. Ia kemudian mengutarakan niatnya bahwa dirinya ingin menjadi seorang menteri. "Apa? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas kaget. "Tolonglah Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Tentu sangat mudah bagimu untuk mengusulkan aku kepada Baginda supaya menjadi menteri istana," bujuk Abu Jahil.
Tidak, Abu Jahil, aku tidak mau melakukannya, tolak Abu Nawas. Ini kesempatan satu-satunya, Abu Nawas. Aku ingin berbuat baik kepada masyarakat. Aku ingin hidupku berguna bagi masyarakat. Aku ingin di sisa hidupku ini dikenang sebagai menteri yang baik, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia masih bingung, apakah ucapan Abu Jahil bisa dipercaya. Baiklah Abu Jahil, aku akan coba mengusulkanmu kepada Baginda. Tapi awas, kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang dengan jabatanmu, aku sendiri yang akan menghajarmu, ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun berjanji bahwa dirinya akan mengemban amanah dengan baik. Singkat cerita, atas usulan Abu Nawas kepada Baginda Raja, Abu Jahil akhirnya berhasil menjabat sebagai menteri. Selang beberapa bulan kemudian, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil hasil panen warga manakala tak mampu membayar pajak. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia pun segera berangkat ke istana untuk menemui Baginda Raja. Abu Nawas hendak melaporkan perbuatan Abu Jahil dan meminta supaya secepatnya Abu Jahil dipecat. Akan tetapi, niat Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja mengalami kendala. Pasalnya, para prajurit penjaga gerbang istana telah disuap oleh Abu Jahil. Mereka diperintahkan agar tidak memperbolehkan Abu Nawas masuk ke istana. Kurang ajar Abu Jahil, tunggu saja pembalasanku, ucap Abu Nawas penuh emosi. Ia pun mencari cara supaya dipanggil Baginda Raja. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Baginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istananya. Dari situlah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh para warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa mengetahui bahasa burung. Hanya dalam waktu sekejap, berita ini pun beredar di masyarakat, yang akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang kala itu sering terganggu suara burung berinisiatif memanggil Abu Nawas. Hal ini sontak membuat Abu Jahil was-was. Sebab kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja, nasib dirinya sebagai menteri akan berakhir. Paduka yang mulia, untuk apa memanggil Abu Nawas kemari? Bukankah Abu Nawas sering mengerjai Paduka dengan berita bohongnya? Kata Abu Jahil mencoba mencegahnya. Apa urusanmu melarangku? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, saya tidak melarang. Saya hanya tidak ingin Paduka dibohongi terus, ujar Abu Jahil beralasan. Baiklah Paduka, saya akan menyuruh beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas, kata Abu Jahil melanjutkan. Rupanya, usaha Abu Jahil untuk menghalangi Abu Nawas bertemu Baginda tidak berhenti sampai di situ. Ia menyokong beberapa prajurit istana supaya berbohong kepada Baginda Raja. Mereka disuruh berpura-pura telah mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawasnya sedang pergi keluar kota. Baginda Raja pun merasakan ada kejanggalan atas laporan beberapa prajuritnya itu. Aneh, untuk apa Abu Nawas pergi keluar kota? Tanya Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh 3 orang pengawal pribadinya untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Dan ternyata Abu Nawas tidak pergi kemana-mana. Singkat cerita, akhirnya Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu, sambut Baginda Raja. Abu Nawas lalu dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. Abu Nawas lalu dipersilahkan duduk di sampingnya. Sementara Abu Jahil terlihat cemas dengan kehadiran Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya dengar kabar kamu bisa tahu bahasa burung. Apakah benar begitu? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka,
Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Beberapa belakangan ini, setiap hari aku selalu terganggu oleh teriakan burung hantu. Barangkali kamu tahu apa yang dikatakan burung itu. Apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut? Tanya Baginda Raja. Tidak berapa lama, terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan burung hantu. Waduh, bahaya Paduka. Ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, ujar Abu Nawas berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan sarangnya telah hancur dan dia juga memperingatkan Paduka kalau Paduka terus menyengsarakan rakyatnya, maka istana Paduka juga akan hancur seperti sarangnya. Jawab Abu Nawas menjelaskan. Menyengsarakan bagaimana? Aku justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku juga memberi bantuan modal bagi siapa saja yang ingin membuka usaha. Dan urusan ini aku percayakan kepada Abu Jahil, balas Baginda Raja. Itu kan yang Paduka tahu, karena Paduka hanya mendengar laporan dari menterinya. Paduka tidak langsung bertemu dengan rakyat, tutur Abu Nawas. Baik, sekarang juga saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, timpal Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena kedatanganku kemari juga bersama para warga. Mereka semua sudah menunggu Paduka di depan gerbang istana. Mendengar hal itu, keringat Abu Jahil mulai keluar. Wajahnya mendadak pucat dan tubuhnya gemetaran. Baginda Raja pun lalu menemui para warga yang sudah berkumpul di luar istana. Mereka lalu mengadukan perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja menjadi emosi. Kurang ajar kamu Abu Jahil. Kamu berani berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat. Dan kamu akan menjalani hukuman penjara. Dengan wajah tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam penjara oleh prajurit istana. Abu Nawas juga memberitahu Baginda Raja bahwa dirinya sebenarnya sudah lama ingin memberitahu perbuatan Abu Jahil. Tapi ketika akan memasuki istana, dia dihalang-halangi oleh beberapa prajurit yang telah disogok oleh Abu Jahil. Seketika itu juga Paduka langsung memerintahkan untuk menahan beberapa prajurit bayaran tersebut. Ini semua salah kamu Abu Nawas. Kamu kan yang dulu mengusulkan dia untuk menjadi menteri. Maka dari itu, kamu juga harus menerima hukuman atas perbuatanmu, ucap Baginda Raja. Saya akui itu memang salah saya Paduka, dan saya siap menerima hukuman, balas Abu Nawas. Dengan lapang dada, Abu Nawas menjalani hukuman penjara selama sebulan. Sedangkan Abu Jahil dan beberapa prajurit bayarannya harus menjalani hukuman yang cukup lama. Harta kekayaan Abu Jahil hasil kejahatannya juga langsung disita oleh Baginda Raja. Cerita berikutnya. Dikisahkan, sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak,
Dia tidak mau menandatangani, tutur mereka. Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia, kata Abu Nawas geram. Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru, balas mereka. Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya, tugas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari? Sapa Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya, ucap Abu Nawas. Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat, tanya Tuan Hakim heran. Iya Tuan Hakim, tapi biar lebih nyaman, jawab Abu Nawas. Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu? Tanya Tuan Hakim kembali. Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir Tuan Hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan, titah Baginda Raja. Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya, jawab Abu Nawas. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silahkan, jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim merasa kagum. Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin, ujar Abu Nawas. Kamu bisa aja Abu Nawas, balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku.
Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan? Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka," jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. "Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya." Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.